Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pernah nggak sih merasa kayaknya, terjebak rutinitas? Atau merasa keputusan penting dalam hidup Anda itu kok ditentukan sama orang lain atau keadaan? Sering banget itu ya. Nah, sumber kita kali ini dari buku klasik The Seven Habits itu menantang gagasan itu. Kita mau kupas tuntas nih. Kebiasaan satu, jadilah proaktif. Ini prinsip dasar banget buat visi pribadi. Betul. Pertanyaannya gini, gimana kalau cara kita melihat masalah, justru itu masalah utamanya? Ayo kita gali gimana kita bisa ambil kendali lagi dengan memilih respons kita. Oke, intinya tuh sebenarnya sederhana tapi kuat banget. Antara apapun yang terjadi pada kita, stimulusnya lah ya, dan bagaimana kita bereaksi, responsnya. Itu ada jeda, ada ruang. Nah, di dalam ruang itu ada kekuatan terbesar kita, kebebasan memilih respons. Milihnya berdasarkan prinsip dan nilai, bukan cuma, naluri atau kondisi. Oke. Ini fondasi efektivitas pribadi yang sejati. Oke. Mari kita coba bedah bedanya langsung ya. Sering banget kita dengar, atau mungkin kita sendiri juga ngomong, ya mau gimana lagi emang bosnya begitu. Atau, saya jadi gini gara-gara. Nah, itu dia. Ini kan contoh pola pikir reaktif kan? Rasanya kayak kita cuma bisa bereaksi aja sama apa yang di luar. Persis, orang reaktif itu kayak termometer. Suhunya naik turun aja ngikutin lingkungan. Digerakin sama perasaan, keadaan, kondisi luar. Oke. Sebaliknya, orang proaktif itu, dia kayak termostat. Dia nentuin suhu internalnya sendiri. Dorongannya dari nilai-nilai yang udah dipilih secara sadar. Menarik. Doakin jangan nyalakan keadaan, tapi fokus ke apa yang bisa mereka lakuin. Ini bukan berarti denial ya, tapi milih respon yang paling pas sama prinsipnya. Nah, ini nyambung ke model yang menurut saya bantu banget buat ngebayanginnya. Lingkaran kepedulian versus lingkaran pengaruh. Betul, circle of concern dan circle of influence. Lingkaran kepedulian itu rasanya luas banget ya. Isinya semua hal yang kita pikirin. Kesehatan, kerjaan, politik dunia bahkan. Kelemahan orang lain. Gampang banget kesedot ke sana. Gampang banget. Tapi energi yang kita buang di lingkaran kepedulian buat hal-hal yang nggak bisa kita kontrol langsung, itu seringnya sia-sia. Malah bikin kita makin ngerasa nggak berdaya. Iya juga ya. Orang proaktif sadar ini. Mereka secara sadar fokusin waktu dan energinya ke lingkaran pengaruh. Hal-hal yang benar-benar bisa mereka pengaruhi. Contohnya apa aja tuh? Ya, sikap mereka sendiri, pilihan mereka, ke cara kerja mereka, kebiasaan mereka. Yang menarik, kalau fokus di sini, malah muncul energi positif dan pelan-pelan lingkaran pengaruhnya bisa makin luas. Wah, kayak contoh di buku itu ya, tentang ayah yang frustrasi sama anaknya di sekolah. Awalnya kan dia fokus kelemahan anaknya, nyalahin sekolah semuanya di lingkaran kepedulian. Hasilnya nol. Nol ya kan? Tapi begitu dia geser fokusnya ke dirinya sendiri, gimana dia bisa jadi ayah yang lebih baik, lebih ngerti. Nah, ini kan lingkaran pengaruhnya dia, baru dia ada perubahan. Betul sekali. Ini ngingetin saya, sering banget kita pengen ngubah orang lain duluan daripada diri sendiri. Dan pola pikir ini kelihatan dari bahasa kita, fokusnya di haves atau bees. Lingkaran kepedulian itu penuh sama haves. Oh, gimana tuh? Ya, kayak saya bakal bahagia kalau punya kerjaan baru, atau kalau saja dia lebih pengertian. Fokusnya keluar, ke syarat. Sebaliknya, lingkaran pengaruh itu fokusnya di bees. Saya bisa menjadi lebih sabar, saya bisa menjadi pendengar yang lebih baik, atau saya bisa mengembangkan skill baru. Oh, oke. Dari dalam keluar ya berarti? Nah, itu dia. Ini inti pendekatan dari dalam keluar atau inside out. Perubahan signifikan itu mulainya dari dalam diri. Paradigma, karakter, motif baru nanti ngaruh keluar. Jadi proaktif itu bukan berarti jadi orang yang agresif atau maksa gitu ya. Malah lebih ke cerdas, punya prinsip, dan realistis ngelihat apa yang bisa diubah. Tepat sekali. Kayak contoh Gandhi itu ya, kerja dari bawah sama buruh tani, fokusnya di lingkaran pengaruh dia, bukan cuma ngutuk penjajah terus-terusan. Iya, betul. Dan ini ada hubungannya sama integritas pribadi. Salah satu cara paling dasar buat bangun proaktivitas itu ya dengan bikin dan nepatin janji ke diri sendiri. Janji kecil-kecil gitu. Betul. Komitmen-komitmen kecil ini bangun kekuatan karakter. Kita jadi sadar kalau kita bisa kok ngendaliin diri sendiri. Ini dasar buat kemenangan pribadi di kebiasaan 1, 2, dan 3.
Tapi konsekuensi tetap ada kan? Tentu, tentu. Kita nggak bisa ngontrol konsekuensi pilihan kita. Itu masuknya lingkaran kepedulian yang diatur hukum alam atau prinsip. Kesalahan juga pasti ada. Tapi respons proaktif itu ya ngakuin, belajar, terus perbaiki. Bukan nyangkal atau nyalahin. Terus, gimana cara kita ngelatih otot proaktif ini biar makin kuat? Ada tips praktis. Ada tantangan menarik yang disaranin di buku itu. Coba deh, selama 30 hari, fokuskan energi Anda hanya di lingkaran pengaruh. Hanya di situ. Ya, jangan ngeritik, tapi jadilah contoh. Jangan ngeluh, tapi jadilah bagian dari solusi. Coba amati apa yang terjadi sama diri Anda dan pengaruh Anda setelah 30 hari. Menarik, menarik. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, kekuatan utama kebiasaan satu ini intinya kesadaran bahwa kita tuh nggak ditentukan sama kondisi kita. Ada ruang antara stimulus dan respons untuk kita memilih. Persis. Dan kalau kita fokus ke apa yang bisa kita kendalikan, pilihan kita, sikap kita, tindakan kita, di lingkaran pengaruh kita pegang kunci buat nggak cuma bertahan, tapi juga bertumbuh dan jadi lebih efektif. Nah, ini mungkin jadi satu pertanyaan refleksi buat Anda para pendengar. Kalau udah menyadari kekuatan pilihan proaktif ini, kira-kira nih, satu tindakan konkret, apa sekecil apapun itu, di dalam lingkaran pengaruh Anda yang bisa Anda mulai lakukan hari ini atau minggu ini. Yang kalau Anda lakukan secara konsisten, Anda yakin banget bakal bawa perbedaan paling besar buat efektivitas dan kepuasan pribadi Anda ke depannya. Coba direnungkan. Pertanyaan yang bagus banget buat menutup diskusi kita. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Semoga ada inspirasi yang bisa diambil ya.